Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sodri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Kang Darman di Desa dimanapun berada, alhamdulillah dalam video ini mengajak saudara-saudara untuk merenung dan memahami kekayaan spiritual yang tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Maka video ini berjudul Bacalah Kitab yang Ada Dalam Diri. Mari kita sama-sama belajar serta menjelajahi internal diri dan menggali potensi batin serta temukan keindahan dalam makna yang mendalam dengan perjalanan rohania kita masing-masing. Sahabat Kang Darman di Desa, kehidupan dunia adalah kesempatan kita sebagai manusia untuk selalu mengabdi kepada Sang Pencipta alam semesta beserta isinya. Maka daripada itu, kita mumpung dikasih kesempatan untuk hidup dan menikmati keindahan alam semesta ini, kita harus sadari bahwa hidup kita ini tidak pernah lepas daripada ujian, rintangan, dan godaan. Kadangkala kita sering berbuat kesalahan dalam hidup kita sendiri. Nah, maka daripada itu, kesalahan ataupun dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh diri kita masing-masing ini harus kita bersihkan, kita sucikan mumpung masih hidup di dunia. Kalau sudah di yaumil akhir tidak ada pembersihan lagi, tapi yang ada hanya pertanggungjawaban. Maka dengan judul video Baca Kitab yang Ada Dalam Diri, sesuai dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat 14, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yaum alaika hasiba, yang artinya bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisap terhadap dirimu hari ini. Engkau menjadi penghisap atas dirimu sendiri. Nah, hakikatnya adalah marilah kita sama-sama membaca kitab yang ada di dalam diri kita masing-masing untuk menghisap atau menghapus kesalahan sebelum dihisap di akhir nanti. Karena yang menghisap itu hakikatnya ya diri kita sendiri. Kita hapus segala kesalahan sehingga sucilah diri kita, bersihlah batin kita. Maka disitulah akan memandang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan marifatullah. Kembali kepada aplikasi Iqra kitabaka binafsika al-yaum alaika hasiba, artinya adalah kita ini jangan mengurusi urusan-urusan di luar diri kita. Contoh, yang jelek, yang baik, yang salah itu orang lain. Nah, itu tidak boleh kita lakukan. Tapi kita introspeksi dan eksplorasi ke dalam diri kita masing-masing atas kesalahan ataupun kebaikan atau apapun yang telah kita perbuat. Itu lenyapkan
karena semua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembelajaran kepada diri kita masing-masing untuk selalu dewasa dalam menyikapi kenyataan hidup ini. Dewasa dalam mengambil tindakan, dewasa dalam perilaku, dewasa untuk melangkah di kenyataan hidup. Nah, maka inilah yang disebut dengan iqra, baca. Bukan membaca orang lain, tapi membaca dalam diri sendiri. Maka dengan perjalanan rohani yang dilandasi dengan zikir yang mengikuti keluar masuk napas, maka akan terkoneksilah hubungan kita atau hubungan batin dengan sang pencipta batin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah pentingnya kita mengintrospeksi diri atas perbuatan dan kesalahan-kesalahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita sama-sama untuk belajar mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan membersihkan diri dari segala sampah-sampah batin kita. Jangan sampai menilai orang lain, mengurusi urusan-urusan orang lain. Nah, itu sama dengan ikut campur dengan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus mendidik ke dalam diri kita masing-masing. Kita sempurnakan perjalanan rohani kita, sucikan batin kita agar bisa memandang keesaan Allah dalam ma'rifatullah. Maka itulah sekelumit iqra kitabaka kafa binafsika al-yaum alaika hasiba. Baca kitab yang ada di dalam diri sebagai penghisap diri kita sendiri sebelum dihisap di yaumil akhir. Karena kesempatan hidup kita di dunia ini adalah untuk menghisap segala kesalahan-kesalahan diri kita kepada Sang Maha Pencipta alam semesta. Sahabat Gandara Mandilesa, hidup ini adalah Sang Maha Hidup. Kalau kita sebagai hamba, sebagai makhluk, kesempatan hidup ini pergunakan sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan kepada diri sendiri, berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajalinya kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat dan memotivasi kita untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik karena Allah, untuk Allah, bagi Allah. Dan semoga video ini menambah wawasan kita tentang introspeksi diri dan memahami serta mengetahui kitab yang ada di dalam diri kita masing-masing. Semoga semuanya menjadi ilmu yang barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.